melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Ventasari. Saya dari jurusan bimbingan konseling 22 BKB dengan NIM 2230108031. Teman-teman, di sini saya akan mengerjakan tugas tentang mengasih sebuah informasi kepada teman-teman semua untuk tugas mata kuliah saya. Saya di sini tugas mata kuliah saya itu mata kuliah dengan konseling traumatik, dengan tentang yang akan saya bahas ini adalah dampak psikologis. Nah, dosen saya ini yang bernama dosen saya Ibunda Dr. Sylvia Netri. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke dalam dampak psikologis, teman-teman juga harus tahu dengan nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dampak psikologis, terus faktor penyebab apa itu dampak psikologis dan dampak psikologis dalam kehidupan sehari-hari dan upaya dalam mengurangi dampak psikologis. Teman, mari kita masuk dengan yang pertama itu tentang pengertian dampak psikologis. Nah, dampak psikologis itu adalah perubahan yang terjadi antara kondisi mental, emosional seorang akibat dengan pengalaman peristiwa yang dialaminya. Dampak ini bersifat positif seperti peningkatan percaya diri, kebahagiaan, negatif seperti muncul gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, kehilangan orang terkasih, atau bencana alam seringkali menjadi traumatis, menjadi pemicu utama dampak psikologis yang negatif. Menurut Herman 1997, individu yang mengalami traumatik juga mengalami gangguan psikologis, yang individu yang mengalami traumatik juga mengalami psikologis, maaf saya ulang lagi, berkepanjangan jika mendapatkan dukungan yang penanganannya yang tepat. Kalau misalkan tidak cepat-cepat ditangani dampak traumatik ini, kita dapat menjadi pemicunya, jadi itu stres dan bisa jadi gila tersebut. Terus dampak psikologis ini tidak hanya mempengaruhi kepada individu secara pribadi, tetapi juga berdampak dengan hubungan sosial dan interaksi orang lain. Seorang juga dapat mengalami stres atau trauma, mungkin menunjukkan perubahan perilaku yang dapat mengganggu hubungan keluarga, teman, dan rekan kerja. Nah, yang dapat mengakibatkan isolasi, penurunan dukungan sosial. Hal ini juga menciptakan siklus yang sulit, di mana dampak psikologis memperburuk hubungan sosial dengan kurangnya dukungan sosial semakin memperburuk kondisi mental individu. Nah, lanjut ke faktor-faktor penyebab dampak psikologis. Yang pertama itu adalah trauma, yang kedua stres berkepanjangan, dan yang ketiga kekerasan diskriminasi. Nah, yang pertama itu kan trauma. Kita masuk ke dalam trauma ini. Trauma merupakan salah satu penyebab utama dampak psikologis. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, kecelakaan, penyalahgunaan, atau bencana alam dapat meninggalkan bekas yang mendalam dan pikiran dan emosi individu. Penelitian menunjukkan bahwa individu mengalami trauma cenderung mengembangkan PTSD yang ditandai dengan gejala seperti kilas balik, kecemasan, depresi. Trauma tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental individu, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan yang sosial dan kinerja tempat kerja. Nah, itulah definisi trauma, dan kita lanjut ke stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan juga menjadi faktor yang penting untuk menyebabkan dampak psikologis. Stres yang berasal dari pekerjaan, masalah keuangan, hubungan interpersonal yang buruk dan mengganggu keseimbangan mental individu.
Lazarus dan Volkmann 1984 menjelaskan bahwa stres adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, di mana individu merasa tidak mampu menghadapi tuntutan yang ada. Dalam jangka panjang, stres juga dapat menyebabkan burnout yang merupakan kondisi kelelahan emosional, fisik akibat tekanan yang terus-menerus. Nah, kita lanjut dengan kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan baik fisik maupun emosional dapat menyebabkan dampak psikologis dengan signifikan. Anak-anak juga menjadi korban atau saksi kekerasan, sering mengalami gangguan perkembangan emosi dan perilaku. Penelitian oleh MCGS 2000 menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan cenderung memiliki masalah mental yang lebih serius dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kekerasan. Selain itu, diskriminasi dan stigma sosial juga dapat memperburuk dampak psikologis, menyebabkan individu merasa sering tersaing dan tidak berharga. Ke poin yang ketiga, yaitu dampak psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak psikologis dapat muncul berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, individu mengalami dampak psikologis memungkinkan menghadapi kesulitan dalam interaksi dengan orang lain, menjaga hubungan, dan mempertahankan produktivitas dan tempat kerja. Hal ini dapat mengarahkan pada isolasi sosial, penurunan kinerja dan dapat masalah kesehatan fisik itu menurut Taylor 2007 menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat membantu individu mengatasi dampak psikologis sehingga meningkatkan kehidupan sosial, kesehatan mental mereka. Dampaknya itu ada, pertama itu dampak terhadap kesehatan mental. Nah, dampak psikologis yang ditangani dapat berkelanjutan menjadi dampak gangguan mental dengan serius. Misalkan individu mengalami stres berkepanjangan dengan mengembangkan gangguan kecemasan atau depresi. Yang kedua itu dampak terhadap hubungan sosial. Dampak psikologis juga dapat mempengaruhi hubungan sosial individu. Jika seseorang mengalami kecemasan, depresi, mereka juga mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi dan penurunan dukungan sosial yang giliran memperburuk kondisi mental. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke yang keempat nih. Kita masuk ke poin yang keempat, tuh upaya dalam mengurangi dampak psikologis. Yang pertama itu dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi dampak psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa individu memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dukungan dari keluarga, teman, komunitas, dan memberikan rasa aman untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mengatasi stres. Oleh karena itu penting untuk memelihara hubungan sosial yang positif. Yang kedua tuh terapi psikologis. Terapi psikologis seperti terapi kognitif, perilaku CBT terbukti efektif dalam mengurangi dampak psikologis. Terapi ini juga membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dengan memperburuk keadaan mental mereka. Menurut Beck 2011, CBT juga membantu individu untuk mengelola emosi, stres dengan lebih baik serta meningkatkan keterampilan coping. Terapi kelompok juga dapat menjadi alternatif yang efektif untuk individu dan berbagai pengalaman yang saling mendukung. Yang ketiga itu adalah program intervensi. Program intervensi juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan dapat membantu individu mengatasi dampak psikologis. Misalnya, program konseling kelompok dapat memberikan ruang bagi individu yang bagi pengalamannya mendukung satu sama lain. Penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi yang dapat mengurangi gejala psikologis dengan meningkatkan kualitas hidup individu. Yang keempat itu adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan dampak psikologis melalui pendidikan yang sangat penting. Program-program pendidikan dan membantu individu untuk mengalami tanda-tanda masalah dan psikologis, mendorong mereka untuk mencari bantuan lebih awal. Pendidikan di sekolah dan komunitas dapat menjadi sarana efektif yang untuk menyebabkan
menyebarkan informasi tentang kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial. Dan yang kelima itu teknik relaksasi dan manajemen stres. Mengajarkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam dan membantu individu mengelola stres, mengurangi dampak psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi gejala kecemasan serta depresi. Dengan mengintegrasi teknik-teknik ini ke dalam rutinitas harian individu, dapat lebih baik mengatasi stres dan mengurangi dampak psikologis. Nah, sekianlah materi yang saya dan informasi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe.